Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Semangat pagi adik-adik, semangat pagi kakak-kakak. Semangat pagi juga. Iya, pasti kabarnya luar biasa hari ini ya. So pasti itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita ucapkan sukacita yang dari Tuhan itu sambil kita menyanyi Pabila Sukacita. Sukacita Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Setiap orang kadang merasa senang, kadang pun merasa susah. Ada senyum, ada juga cemberut karena berbagai masalah. Tapi apapun keadaan kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan setia mendengarkan keluh kesah kita. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 5 ayat yang kedua, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Jika kita percaya padanya, maka Tuhan yang maha baik itu akan menolong kita. Mari ungkapkan penyertaan Tuhan dalam kidung pujian bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tuntunan-Mu
Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan gambar ini. Gambar apa ya? Wah, pintar. Gambar Tuhan Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Hebat. Nah, setelah mereka makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Di sana dia bilang kepada murid-muridnya, kalian tinggal di sini dulu ya, saya mau pergi berdoa. Tetapi ada 3 muridnya yang diikutkan saat itu. Kira-kira siapa ya 3 muridnya itu? Yang pertama adalah Simon Petrus, yang kedua adalah Yakobus, dan yang ketiga adalah Yohanes. Nah, 3 muridnya ini dibawa masuk ke dalam Taman Getsemani. Di dalam Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang kepada ketiga muridnya, kalian bertiga duduklah di sini, berdoalah dan berjaga-jagalah. Aku akan berdoa kepada Bapa. Dan saat itu Tuhan Yesus maju sedikit untuk berdoa. Dalam doanya, Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu, ya Bapa." Setelah selesai berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya, dan ternyata ketiga muridnya itu tertidur. Yesus katakan, "Simon Petrus, bangunlah. Tidak mampukah engkau berjaga-jaga 1 jam saja?" Tapi murid-muridnya tetap saja tertidur. Sehingga Tuhan Yesus untuk kedua kalinya lagi, dia pergi berdoa. Dalam doanya, dia tetap mengucapkan doa yang sama. "Bapa ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu, ya Bapa." Amin. Kemudian dia kembali lagi menjumpai murid-muridnya. Tetapi malah murid-muridnya lebih lelap lagi tertidur. Sehingga Tuhan Yesus pergi lagi untuk ketiga kalinya berdoa dan mengucapkan doa yang sama. "Bapa ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah, ya Bapa." Amin. Kemudian Tuhan Yesus kembali menjumpai ketiga muridnya, tetapi murid-muridnya tetap tertidur. Dan Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Tidurlah. Saatnya Anak Manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Sekarang bangunlah. Marilah kita pergi dari sini." Sementara saja Tuhan Yesus membangunkan murid-muridnya, tiba-tiba datanglah Yudas lari-lari memeluk Tuhan Yesus dan mencium. Dan ternyata di belakang Yudas sudah banyak orang yang membawa pedang, pentung untuk mau menangkap Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya kalang kabut
ada seorang murid yang ambil pedangnya dan memotong telinga salah seorang yang datang menangkap Tuhan Yesus. Tetapi karena yang datang menangkap Tuhan Yesus itu banyak sekali, sehingga murid-muridnya berlarian. Tidak ada lagi yang bersama dengan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah Tuhan Yesus ditangkap, tapi dia tetap tenang karena dia sudah berdoa kepada Bapaknya. Itulah cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Cerita firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama tadi terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-32 sampai 51. Wah, panjang sekali. Tapi yang akan dibacakan oleh teman kita hanya dari ayat yang ke-41 sampai 46. Ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 14 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-46. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentungan, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan aku cium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika itu dia sampai di situ, dia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Amin. Kita akan masuk dalam doa Bapa kami yang juga akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Sekarang mari kita memuji Tuhan. Tinggallah dalam Yesus. Nas persembahan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-8. Berbunyi, "Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan." Nah, sambil memberikan persembahan kita menyanyi "Bila Topan Keras Melanda Hidup."
kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih kami dapat melayani lewat persembahan yang kami bawa. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Amin. Ya Allah, tolonglah semua teman dan orang-orang yang menderita penyakit khususnya virus corona. Tolonglah pemerintah dan ahli-ahli kesehatan untuk dapat mengatasi penyakit ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena teman-teman kami sudah mengikuti ujian tengah semester. Tuhan, tolong supaya kami semakin rajin belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru kita hari ini terambil dari Markus 14 ayat yang ke-38. Berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin firman Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji Tuhan biar gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita, ada pesan-pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Yang pertama, Selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Yang kedua, rajinlah mencuci tangan di air yang mengalir. yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Dan yang kelima, rajin baca Alkitab dan berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa.